pengajiannya kami serahkan kepada beliau. Monggo Ustaz. Oke, jazakumullah sanama jazaa ibadah sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabaraka wa ta'ala, musallim musliman ala rasulillah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulikal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Inna aslakal hadis kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah. Wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man wala. Ya, gimana kabar ikhwati hafizakumullah? Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa pinaringan kesehatan, ya mudah-mudahan senantiasa diliputi atau dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mudah-mudahan senantiasa berada dalam keberkahan baik hidup kita saat di dunia maupun nanti kelak ya saat kita hidup di akhirat. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diliputi keberkahan yang luar biasa yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, ikhwati hafizakumullah, kami sampaikan sebelumnya ya kepada Mas Noven, jazakumullah sanal jaza, dan juga kepada Ustadz Muhim, ya Muhim Kamaluddin, jazakumullah juga yang telah memberikan kesempatan pada kami. Ini sejatinya masih kurang pantas untuk kita menyampaikan. Karena memang kalau dilihat dari nama pondoknya, pondok yang kita ampu sekarang adalah Pondok Entrepreneur Umat. Nah, hanya saja kita masih belum terlalu mendalami berkaitan dengan bahasa-bahasa entrepreneur. Ya, tapi alhamdulillah, ya alhamdulillahnya meskipun setidaknya meskipun nggak banyak yang kita dapatkan atau nggak banyak yang kita miliki, nah, dari pengetahuan tersebut setidaknya pernah dapat dari guru-guru kita. Ya, sebelum kita masuk pada poin pembahasan, ya sedikit kita bercerita berkaitan dengan pengalaman kita saat berada di Pujon, ya termasuk juga di mana, di Mekah Al-Mukarramah, di Rusaifah. Yang kita memang hanya tabarukan saja sejatinya, hanya tabarukan saja selama 3 tahun di sana. Nah, alhamdulillah, ya guru-guru kita, beberapa dari guru kita itu ada yang secara fokus pernah mengajarkan pada kita berkaitan dengan cara berbisnis ala Rasulullah. Makanya ketika saya nyampe di sini ketemu dengan teman-teman pengusaha, teman-teman entrepreneur yang ada di Lampung, ya kok alhamdulillah kita juga mengampu membina salah satu majelis juraji ya yang diprakarsai oleh salah satu saudara kita di komunitas Yubi. Tapi alhamdulillahnya kita dapat izin bahkan dapat saran untuk di Lampung tidak terfokus pada satu komunitas bisnis saja. Jadi untuk di Lampung alhamdulillah yang ngaji ke kita tidak hanya sekedar teman-teman dari Yubi, dari komunitas bisnis, tapi ada juga dari teman-teman IIBF, ada dari teman-teman TDA, dan lain sebagainya, dan dari teman-teman SBC. Ya alhamdulillah kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas pengusaha muslim dari anggota dari kelompok atau dari komunitas tersebut alhamdulillah rutin untuk ngaji pada kita berkaitan dengan bahasan-bahasan bisnis ataupun bahasan-bahasan agama di luar bahasa bisnis tersebut. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan nanti yang akan kita bahas ini ada manfaat. Ya, tapi kita yakin ada manfaat yang bisa antum ambil karena kita bukan membahas bisnis apa, tapi membahas pribadi Rasulullah bagaimana ketika beliau ini menjalankan bisnisnya. Bagaimana ketika beliau ini berusaha. Bagaimana ketika beliau ini bekerja, yang tentunya kita akan pahami dari banyak riwayat, ya, dari banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul berbisnisnya bukan di masa beliau selepas diangkat menjadi Rasul atau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, kalau saat beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, murni beliau memfokuskan kegiatannya pada dakwah. Tapi yang perlu kita pahami juga nanti bahwa beliau fokus dalam urusan dakwah, artinya keteladanan yang beliau berikan adalah keteladanan berupa urusan agama. Hanya saja beliau tidak melarang sahabat-sahabatnya yang lain
ya sahabat-sahabatnya yang lain untuk meneruskan kegiatan bisnisnya dari sejak mereka di zaman jahiliyah pernah melaksanakan bisnis atau perdagangan atau usaha yang lainnya, baik itu pertanian dan lain sebagainya. Ya, beliau tidak melarang dan beliau malah menyarankan. Apa saja yang beliau lakukan di masa itu nanti insya Allah kita coba bahas. Tip ikhwati hafizakumullah berkaitan dengan kita mempelajari apa istilahnya mempelajari pribadi Rasulullah atau tata cara Rasulullah dalam beliau berdagang. Ya ada baiknya kita mempelajari dari awal terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Ya, karena biasanya kita kalau membahas ini kadang nggak nyampe. Ya, pembahasannya terlalu panjang, tapi waktunya nggak cukup. Waktunya nggak nututi. Kita lah. Artinya maklum gimana? Lawang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memulai usahanya, beliau memulai bekerja itu sejak beliau usia sekitar 8 atau 9 tahun. Ya, anggaplah kita taruhlah 9 tahun. Di usia 9 tahun itu sampai diangkat Rasul ada jeda waktu sekitar 31 tahun. Nah, 31 tahun kita bahas dalam 1 jam. Kalau memang antum benar-benar paham, kayaknya saya juga yang keter nih. Gimana caranya kita membahas 31 tahun kehidupan Rasul, ingin kita selesaikan dalam jangka waktu 1 jam. Makanya kita mungkin nanti akan mempelajari dari sisi poin-poin besarnya saja, apa saja sih yang dipelajari oleh Rasulullah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kiranya bisa kita contoh dan bisa kita kerjakan juga dalam menjalankan bisnis atau menjalankan usaha kita. Baiklah, ikhwati hafizakumullah, sebelum kita pada poin di situ, ya kita ingin membahas terlebih dahulu melalui bab yang umum. Ya, itu yang pertama berkaitan dengan hakikat bekerja dan berusaha di dunia. Nah, yang dimulai dari pertanyaan, kenapa sih kita harus bekerja? Kenapa sih kita harus berusaha? Nah, jadi pertanyaannya kita mulai dari mengapa. Mengapa sih kita harus bekerja? Mengapa kita harus berusaha? Bukan kita mulai dari apa, kita mulai dari bagaimana, dan tidak kita mulai dari sebagainya, tapi kenapa kita harus bekerja atau kita harus berusaha di dunia. Nah, yang pertama ada beberapa pembahasan. Yang pertama disandarkan pada ayat Al-Qur'an di surat Al-Anbiya ayat 105. Di surat Al-Anbiya ayat 105 di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Ya. Dan sungguh telah kami tuliskan firman Allah Subhanahu wa taala dan sungguh telah tuliskan di dalam kitab Zabur ya sesudah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Poin ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, para ulama tafsir, ya salah satunya dari Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Qurtubi, maksud kami, mohon maaf. Imam Qurtubi menyebutkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa nanti akan dikuasai oleh orang-orang soleh. Nah, guru kita Abi Ihya pernah membahas ya berkaitan dengan ini bahwa uh, bumi itu diserahkan pertama kali kepada hambanya yang soleh, yang kita kenal dengan nama Nabi Adam. Nabi Adam adalah orang soleh. Ya, bumi pertama kali diserahkan oleh Allah kepada Nabi Adam untuk diurus. Dan yang tentunya ketika seseorang mengurus menjadi pengurus sesuatu, maka dia akan menjalankannya dan mungkin mengambil manfaat di dalamnya. Karena tidak ada istilahnya orang mengurus sesuatu, dia terjun ke dalam suatu hal, tapi dia tidak mengambil manfaat untuk diri, minimal manfaat secara umum. Ya, meskipun kita tidak mengatakan bahwa ada kepentingan pribadi di dalamnya. Nah, meskipun hal tersebut tidak menutup kemungkinan juga. Taib. Jadi berkaitan dengan Nabi Adam adalah orang soleh, dipasrahkan oleh Allah untuk mengurus bumi. Lalu kemudian berjalanlah nudawiluha bainan nas. Ya, ada kalanya kau orang-orang soleh kalah dengan orang-orang toleh. Orang toleh ini kebalikan dari soleh. Ya, kemudian bumi dikuasai oleh mereka, terjadilah kerusakan. Ya, terjadilah kerusakan, bencana di mana-mana, terjadilah penipuan, terjadilah hal-hal yang merugikan umat dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak memungkiri, karena itu bagian dari sunatullah. Namun akhirnya kelak bumi ini juga akan diwarisi oleh orang-orang saleh. Kita lihat apa yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka.
Nah, bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW, salah satu yang membahas umat Nabi Muhammad SAW akan diberikan oleh Allah, al-futuh atau penaklukan-penaklukan. Artinya umat Nabi Muhammad SAW selaku umat akhir zaman, ya sebagai bagian dari orang-orang soleh, ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari kelompok tersebut. Nah, umat Nabi Muhammad ini yang nanti akan menguasai dunia dan isinya, akan menguasai dunia. Menguasai ini berarti nanti mereka akan yang ngurus, mereka yang akan memanfaatkan atau menikmati, mereka yang akan tasarruf menggunakannya dengan baik dan lain sebagainya. Nah, hal ini pernah dibahas oleh para ulama. Ini termasuk salah satunya ulama madhab kita, yaitu madhab Asy-Syafi'i, bagi yang bermadhab Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i dulu pernah punya pendapat bahwa tidak layak hukumnya seorang ulama, seorang yang soleh, lalu kemudian dia ini punya usaha yang banyak dan megang uang banyak. Imam Asy-Syafi'i pernah punya pendapat seperti itu. Lalu kemudian Allah ingin memberikan petunjuk kepada Imam Asy-Syafi'i melalui salah satu gurunya, ya. Nah, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitabnya, kalau tidak salah namanya Abul Hasan ya, Imam Abul Hasan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini terkenal salah satu murid dari Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi, terkenal kaya. Ya, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini terkenal kaya. Nah, di satu kisah disebutkan oleh guru-guru kita, pernah diceritakan oleh guru-guru kita bahwa Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini pernah Imam Syafi'i pernah belajar kepada beliau, datang ke daerah Irak. Ya, karena tempat tinggal beliau ada di sana. Nah, beliau melihat Imam Syafi'i ketika datang ke rumah gurunya ini, kok melihat ya, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini lagi ngitung uang di ruang tamunya. Nah, jadi artinya beliau megang uang banyak. Beliau punya uang banyak. Beliau ngitung uang di ruang tamunya. Sedangkan Imam Syafi'i punya pendapat waktu itu, lah, gimana sih kok ulama, seorang yang harusnya fokusnya ke akhirat, harusnya fokusnya ke ilmu, harusnya fokusnya ke agama dan lain sebagainya, kenapa kok malah sibuk ngurusin uang, sibuk ngurusin dunia? Ini gimana ini? Nah, Imam Asy-Syaibani waktu itu melihat, nah ini kok orang ini, kok Syafi'i ini melihat saya kurang enak. Akhirnya beliau jelaskan, beliau persilahkan duduk Imam Syafi'i. Nah, keluarlah apa yang tersimpan di dalam hati Imam Syafi'i. Ya Syekh, kok bisa loh seorang seperti jenengan, seorang yang ahli ilmu, seorang ulama luar biasa, yang zuhud dan lain sebagainya, yang soleh bahasa beliau, kenapa kok tidak menggunakan kezuhudan jenengan? Menjauhkan diri dari dunia, tidak terpengaruh dengan dunia dan lain sebagainya. Jawaban Imam Asy-Syaibani sangat simpel saja. Ya kalau begitu, harta yang saya miliki, uang yang saya miliki, kalau begitu akan saya berikan ke orang-orang yang tidak punya ilmu itu. Akan saya berikan kepada orang-orang jahil. Ya, akan saya berikan kepada orang-orang yang mereka tidak mengerti agama sama sekali. Kalau kamu tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, ya sudah, uang saya nanti akan saya berikan ke mereka saja. Imam Syafi'i akhirnya mulai berpikir kembali. Nah, tapi kalau uang ini, harta-harta benda ini, dunia ini diberikan kepada orang yang tidak saleh, orang yang tidak mengerti agama, orang yang tidak memahami ilmu-ilmunya, apa yang akan terjadi? Barulah Imam Syafi'i berpikir, yang akan terjadi kerusakan saja. Akan terjadi bencana di mana-mana, akan terjadi kerugian, hal-hal yang sifatnya merugikan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Imam Syafi'i hanya berpikir begitu. Nah, ternyata ketika Imam Syaibani mengatakan begitu, Imam Syafi'i langsung meralat ucapannya. Langsung meralat pendapatnya. Beliau akhirnya mengatakan apa? Oh, kalau begitu ya saya, jangan. Jangan kau berikan kepada orang-orang jahil, jangan kau berikan kepada orang-orang yang tidak soleh, jangan kau berikan ahli maksiat atau orang-orang yang tidak ngerti agama. Lah terus gimana? Nah, engkau berpendapat saya tidak layak, tidak pantas untuk megang dunia, tapi ketika akan kuberikan kepada orang-orang yang begitu, engkau malah melarangnya. Imam Syafi'i akhirnya merubah pendapatnya dan kemudian mengatakan apa? Haram hukumnya. Kata Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, haram hukumnya seseorang yang memiliki ilmu untuk bisa mencapai atau mendapatkan kekayaan, lalu dia tidak ilmu tersebut untuk mencari rezeki dan anugerah Allah di dunia ini.
Nah, ini poinnya. Jadi bagi mereka yang pernah belajar entrepreneurship, pernah belajar berkaitan dengan ilmu-ilmu bisnis, pernah belajar berkaitan dengan ilmu manajemen, pernah belajar tentang ilmu-ilmu berkaitan apa saja yang bisa menunjang bisnis dan usahanya. Lalu dia tidak berupaya menjalankan ilmu yang dia miliki, tidak berupaya kaya dengan ilmu yang dia kuasai, maka bagi kata Imam haram hukumnya, karena dia berarti menyia-nyiakan ilmu yang dia miliki. Jadi kalau ada orang yang bisa, kemungkinan besar dia bisa kaya dengan ilmu yang dia miliki, tapi tidak berusaha kaya, tidak ingin kaya, haram hukumnya menurut Imam Asy-Syafi'i. Maka kita mengajak sekarang kepada teman-teman semuanya, bumi ini harus dikuasai orang-orang soleh. Dan saya melihat di depan saya sekarang adalah orang-orang soleh semua. Maka kalau bukan antum yang menguasai dunia, nah, yang menguasai dunia bakal siapa? Aseng, orang-orang yang tidak memahami keimanan pada Allah, mereka yang ada di pikirannya hanya cuan, 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 nah, dunia, dunia dan lain sebagainya, yang akhirnya ketika mereka merugikan orang lain, memberikan penipuan dan lain sebagainya, bikin judi online dan lain sebagainya, itu butuh dana juga loh bikin judi online itu. Dananya juga besar itu. Nah, tapi dengan model-model seperti itu mereka punya ilmunya, dunia mereka kuasai. Jangan salahkan kalau bencana akan terjadi di mana-mana. Kenapa? Orang-orang soleh yang ada di depan sekarang ini tidak berusaha untuk mengambil dunia tersebut. Ya, tidak berusaha untuk menguasai dunia tersebut. Jadi artinya kalau antum punya ilmunya, kalau antum memahami ilmunya, punya pemahaman berkaitan dengan itu, ayo kita semangat. Karena apa? Ini bahasa Allah di dalam Al-Quran. Yang kemudian ditafsiri oleh para ulama sedemikian rupa untuk kita semangat nyari dunia bukan karena dunianya. Semata-mata ingin menyelamatkan dunia tersebut dari kerusakan orang-orang yang tidak memahami ilmunya. Baik, ikhwati hafizakumullah. Itu pertama, kenapa kok kita harus bekerja? Yang kedua, dunia adalah sebagian hak kaum mukmin. Ya, kita jelas, mungkin sering kita dengar ya bahasa yang berkaitan dengan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nah, saya pernah membuat satu statement. Yang ini mungkin banyak menuai kontroversi juga waktu itu. Saya pernah nulis begini. Satu quote saja, satu kalimat pendek saja. Mohon maaf, dunia tanpa akhirat adalah kosong. Ya, jadi saat kita mencari dunia, tanpa disandingkan dengan niatan untuk mendapatkan akhirat, kosong. Kita nggak akan dapat urusan-urusan yang nikmat-nikmat yang luar biasa berkah, nikmat yang luar biasa besar. Kosong aslinya. Kenapa saat kita mati bawa apa-apa? Berarti yang kita dapatkan kosong. Terus lanjutannya, tapi dunia tanpa akhirat adalah kosong. Tapi akhirat tanpa dunia adalah bohong. Nah, jadi kita berusaha nyari akhirat, tapi kita melupakan dunia. Ini bohong. Loh kok bisa, Tat? Nah, ada yang sempat nanyakan, ngebantah ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi saya memang saya coba pancing. Nah, kemudian saya jelaskan bahasanya begini saja. Seseorang yang ingin melaksanakan peribadatan, tapi dia tidak punya baju untuk melaksanakan peribadatannya, untuk menutup auratnya, mohon maaf, dan dia tidak punya makanan untuk bisa menunjang kekuatannya untuk agar kiranya dia kuat melaksanakan peribadatan tersebut, kira-kira bisa apa enggak? Atau contoh seperti kita mau dakwah, kita mau dakwah, tapi nggak punya dana. Maaf, ini salah satu contoh aja. Kita mau dakwah, mau ngajak orang-orang, mungkin kita datang ke satu tempat bencana, mungkin ada yang kena bencana bencana alam, gempa, mungkin kena tsunami dan lain sebagainya. Kita datang ke sana hanya bawa ilmu agama. Kira-kira orang di sana ada yang nerima nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena orang-orang di tempat bencana hanya butuhnya apa saat itu? Makanan, pakaian, dan tempat pelindungan. Kalau kita nggak bisa menyediakan tiga ini, sama halnya kita. Makanya saya katakan akhirat yang kita cari, akhirat yang kita tuju, kita mengerjakan pekerjaan akhirat, tapi nggak pakai dunia, bohong. Ya, karena ketika kita datang ke sana bawa ilmu, bawa kitab, terus datang ke tempat bencana kita dakwah masyarakat sekalian, sabar, sampean harus sabar. Allah hanya membutuhkan sabarnya jenengan. Apa kata orang-orang sana? Alah, tat, sabar, siapa yang nggak tahu, tat, ngomong sabar tok ya isok, tat, cang sampai tat, pasti begitu kalimat mereka.
Karena itu sudah pernah dipraktekkan oleh beberapa teman kita. Ya, ternyata mereka ketika mau menyampaikan kajian-kajian rohani apa segala macam. Sedangkan yang dikasih, ini ngasih. Mereka ngasih. Yang dikasih itu sedikit. Lebih banyak yang diberikan oleh orang-orang luar yang tidak membawa agama atau tidak membawa jargon Islam lah istilahnya. Apa kata mereka? Alatar, lewis ceramah kungku tat. Ya, kalau mau ceramah nanti saja. Sekarang ini lagi lapar, kita sekarang ini lagi butuh pertolongan. Nanti aja ceramahnya, urusan ceramah itu gampang. Kita tertolak. Karena mau tidak mau, urusan dunia ini akan selalu bersanding dengan urusan akhirat. Maka kita jangan lupakan bagian kita dari dunia, dan kita butuh itu untuk menunjang urusan akhirat kita. Makanya Rasul menyampaikan dalam hadisnya apa? Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu sawah atau ladang untuk kita bisa mendapatkan akhirat kita. Maka arti bukan kemudian dengan dunia saja kita melakukan urusan akhirat. Enggak, tapi ada bagian dari akhirat yang kita harus melakukannya dengan kebutuhan duniawi juga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga perwujudan menjalankan perintah Allah. Kenapa kok kita harus bekerja dan berusaha? Perwujudan menjalankan perintah Allah. Allah ternyata perintah kepada kita. Meskipun ada bahasa para ulama fikih, perintahnya ini ada yang wajib, tapi ada juga yang sifatnya sunnah. Karena itu bahasan para ulama fikih, ulama usul yang membahas berkaitan dengan hukum-hukum tersebut. Tapi intinya di Al-Qur'an ada perintah kita untuk bekerja. Dan di hadis-hadis Nabi, Rasul sudah menyarankan kepada kita untuk berusaha. Ya, beberapa yang disebutkan di dalam firman Allah, ya, salah satunya di surat Al-Jumu'ah. Di surat Al-Jumu'ah. Di surat Al-Jumu'ah ini mungkin kita sering dengar ayat 9 sampai ayat ke-10, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nusalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ayatnya, kita akan menganggap, loh, itu kan ayatnya kita suruh Jumatan, suruh tinggalkan jual beli. Kalau suruh tinggalkan jual beli, mana Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Nah, jangan berhenti di situ. Nah, kita lanjutkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ke-10-nya kita juga baca. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, di mana disebutkan fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ardi. Fantasyiru fil ardi artinya bagaimana? Bertebaranlah kamu di muka bumi. Kamu jalanlah di muka bumi. Carilah kamu jelajahi muka bumi itu. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Ya, upayakan rezeki-rezeki Allah. Carilah rezeki-rezeki Allah. Wabtaghu ini sebetulnya kalau mencari, ya, dan kita memahaminya hanya dengan sisi bahasa, ini agak bahaya juga nanti arahnya. Nah, wabtaghu ini jangan kita artikan hanya sekedar cari saja. Wabtaghu ini mohonlah kepada Allah. Kita artikan itu juga. Mohonlah kepada Allah karunia-karunianya, rezeki-rezekinya, nikmat-nikmatnya agar diberikan kepada kita. Nah, sama seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah berkaitan dengan apa istilahnya seekor burung yang ketika mereka merasa kelaparan mencari. Mereka akan keluar di pagi hari. Nah, mereka akan keluar, tidak diam di rumah. Mereka akan keluar di pagi hari, lalu kemudian mereka akan pulang dalam keadaan kenyang. Artinya kita diperintah oleh Allah untuk fantasyiru fil ardi. Ya, meskipun perintah ini oleh bahasa para ulama diartikan yaitu hukumnya hanya sunnah saja. Tidak sampai pada batas wajib. Maka kalau ada yang selepas Jumatan langsung tidur, ya nggak apa-apa. Nah, ada kemudian kan menjadi wajib, berarti habis Jumatan langsung tidur, dosa, nggak ngerjakan kewajiban. Jangan sampai begitu. Ya, arahnya kenapa? Pembahasan para ulama, meskipun isinya ini adalah perintah, tapi hukumnya hanya sekedar sunnah saja. Yang kalau kita kerjakan silakan, kalau tidak kita kerjakan, ya sudah nggak apa-apa. Nah, arahnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu juga, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 sudah juga menyebutkan bagaimana ya ayyuhalladzina amanu kulu min ma razaqnakum. Makanlah dari segala yang makanlah dari hal-hal yang halal thayyiban, halalan thayyibah, tidak hanya sekedar halal tapi juga thayyib, ma razaqnakum, dari sebagian yang kita rezekikan kepada kalian. Nah, ini juga mengarahkan oleh para ulama tafsir, mengarahkan pada kita untuk coba berusaha mencari harta-harta yang halal. Jadi tidak hanya mencari rezeki Allah saja, tidak hanya mencari karunia-Nya Allah, tapi ada tata caranya. Salah satunya yang halal dan thayyib.
Tujuannya apa? Agar ini bisa menjadi salah satu perbuatan kita sebagai golongan orang-orang soleh. Karena orang soleh tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali sudah jelas halal. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan mengambil, mohon maaf, tidak akan mengambil kecuali hal itu jelas-jelas halal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak akan mengambil kecuali hal tersebut thayyib. Thayyib ini bagaimana? Baik untuk kesehatan, tidak merugikan orang, tidak membayar untuk mudarat dan lain sebagainya. Nah, itu poin bahasa dari thayyib. Baik, ikhwati hafizakumullah. Nah, terus gimana, Zat? Kalau dikatakan menjalankan perintah Allah nih bagaimana? Apakah Rasul juga memerintahkan kita? Nah, Rasul memerintahkan kita berkaitan dengan berusaha atau bekerja, apakah benar? Nah, ini nanti arahnya berkaitan dengan urusan nafkah, di mana Rasul mengarahkan pada kita bahwa nafkah kepada keluarga hukumnya wajib bagi seorang keluarga. Hukumnya bagi ibu atau partner dari kepala keluarga, itu hukumnya tidak sampai ke wajib, tapi membantu untuk menunjang ekonomi tadi. Menunjang ekonomi suaminya, menunjang ekonomi kepala keluarga, hukumnya sunnah dan dipersilakan, bahkan sangat dianjurkan. Hanya saja jangan sampai meninggalkan urusan kewajiban pribadi-pribadi. Nah, artinya pribadi yang sudah tugasnya, yang sudah jadi job desk-nya dalam keluarga, itu jangan ditinggalkan. Nah, kalaupun misal dia sudah mengerjakan dan mau mengambil kesunahannya, silakan. Arahnya seperti itu. Baik. Terus yang keempat, alasan kenapa juga kok kita harus bekerja atau kita harus berusaha. Ya. Ternyata bekerja itu salah satu dari sunnah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul juga bekerja. Nah, Rasul menyebutkan di dalam hadis-hadisnya, bahkan di dalam kalau antum sempat baca surat Al-Qasas, ya pernah baca atau pernah hatam Al-Quran, mungkin melewati surat Al-Qasas ayat 26 sampai ayat 27. Kisah Nabi Musa yang lari dari kejaran Fir'aun dari Mesir, lalu datang ke daerah atau wilayah di negeri Madian namanya, ketemu Nabi Syuaib. Nah, ketika Nabi Syuaib ingin menikahkan Nabi Musa kepada anaknya, apa mahar yang diminta Nabi Syuaib? Nabi Syuaib meminta maharnya apa? Nabi Musa menggembalakan kambing selama 8 tahun. Nah, cuma dilanjutkan, fa in atmamta asyra famin indik, kalau engkau lengkapkan jadi 10 tahun itu terserah kamu, kata Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa mengerjakan itu. Dan itu bekerjaannya, itu upayanya untuk menjadi mahar menikahnya beliau dengan istrinya, putri dari Nabi Syuaib. Ini Nabi Musa. Saya itu Nabi Musa bekerja untuk menikah. Nah, bagi yang bujang sekarang ini, kalau ada yang mengatakan apa bekerja dulu, apa menikah dulu. Nah, ini ada dua nanti jawabannya. Bisa menikah dulu, bisa bekerja dulu. Cuma biasanya guru-guru kita sering mengarahkan kalau menikah itu urusan kebelet. Nah, jangan ditunda-tunda. Nikah dulu saja, baru nanti selepas itu akan dapat pekerjaan. Oh, silahkan. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan kerja dulu, baru nikah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau menjadi partner bisnis Sayyidah Khadijah sendiri. Ya, tayyib, khotiyafidhukumullah. Nah, terus Nabi Zakaria disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah najjar. Najjar ini berarti tukang kayu. Wallahu a'lam. Kalau pekerjaan beliau, apakah beliau buka mebel, apa bagaimana, kita kurang paham. Alhasil beliau adalah tukang kayu, disampaikan oleh Rasulullah ini. Terus ada Nabi Daud. Nabi Daud dikenal dengan pemilik mukjizat, suara yang lembut, suara yang merdu, yang bisa bahkan suaranya bisa melunakkan besi. Dari pelunakan besi itulah Nabi Daud kemudian membuat pedang, membuat baju besi dan lain sebagainya. Dan dengan itu beliau kemudian menafkahi keluarganya. Itu Nabi Daud dan lain sebagainya. Ala kulli hal ikhwati fillah. Ya, beberapa diantaranya salah satu alasan kenapa kok kita harus bekerja, ya karena ternyata para nabi kita pun yang diutus oleh Allah, yang mereka sudah diberi kunci perbendaharaan dunia, ternyata mencontohkan kepada kita untuk bekerja. Nabi Muhammad kerja, Dad. Oh, Nabi Muhammad. Kita pelajari sekarang Nabi Muhammad. Nah, kita masuk pada bab berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu apakah beliau bekerja? Iya, beliau bekerja. Apakah beliau mencontohkan kepada kita untuk bekerja? Iya, beliau memberikan teladannya. Karena Nabi Muhammad
menjadi contoh uswatun hasanah. Tidak hanya sekedar ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi beliau menjadi uswatun hasanah dari sejak beliau masih belia. Itu menjadi contoh semuanya. Semua pekerjaan beliau, semua perbuatan beliau, semua sifat-sifat beliau, itu dicontohkan menjadi contoh bagi umat. Jadi tidak hanya sekedar saat beliau berumur 40 tahun, itu yang kita contoh. Enggak. Dari masa belia, dari masa remaja, dari masa beliau, dan lain sebagainya, ini diberikan atau bisa dikatakan eh, apa istilahnya, memiliki sifat-sifat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya, untuk melaksanakan. Salah satu contohnya yang selama ini mungkin kita ketahui dari beragam sejarah, bahwa Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin, ya, pemilik sifat terpuji, penuh kejujuran, penuh amanah, dan lain sebagainya. Nah, dan itu adalah sifat beliau dapatkan, yang beliau miliki sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya, bahkan disisahkan bahwa Abu Jahal sendiri, Abu Jahal, ketika ditanya apakah Muhammad itu pendusta, wahai Abu Jahal, Abu Jahal nolak. Enggak. Siapa yang mengatakan Muhammad pendusta? Muhammad itu orang yang jujur. Apapun yang dikatakan Muhammad, saya percaya, kata Abu Jahal. Lalu ditanyalah, kenapa terus kemudian engkau tidak mengikuti Muhammad, tidak memeluk agamanya Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Kalau saya ngikut agama Muhammad, saya jadi pengikutnya Muhammad, terus saya dapat apa? Karena kita tahu Abu Jahal adalah pimpinan, salah satu pimpinan dari Quraisy. Jadi kalau pimpinan Quraisy ikut Nabi Muhammad, dia agak jadi pimpinan lagi. Dia akan jadi bawahannya Nabi Muhammad. Itu yang membuat Abu Jahal menolak. Nah, itu arahnya. Ikhwati hafizakumullah. Ahlan wa sahlan. Ya Sidi Abu Nasih. Ya, ya Mbak Hamid. Halo ya Sidi. Masya Allah, mohon maaf. Ini ada guru saya hadir ini, jadi nggak enak. Tapi alhamdulillah kita lanjutkan dulu. Ya, tidak apa-apa. Mohon maaf, ini bukan bukan apa ya istilahnya. Kalau kata orang Madura, cangkolang, Mbak Hamid. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat bisa kasih. Lagi belajar, Mbak. Baik, ikhwati fillah, kita bahas lagi berkaitan dengan Rasulullah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apakah beliau bekerja? Baik, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari usia 8, mohon maaf, kan 9 tahun, ya sejarah disebutkan, sirah Nabi disebutkan, usia 8 atau 9 tahun beliau sudah bekerja menggembala kambing. Nah, ada yang menyebutkan antara usia 9 sampai 12 tahun, ada yang menyebutkan 8 sampai 12 tahun. Kenapa? Alasannya kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing saat itu? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika eh, apa di bawah pengasuhan Sayyidina Abdul Muthalib, dan setelah wafat beliau diasuh oleh Sayyidina Abu Thalib dalam usia 8 tahun itu, wafatnya Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya beliau, dan dirawat atau diasuh oleh Abu Thalib sebagai paman beliau. Ternyata Abu Thalib ini adalah termasuk bagian orang-orang yang fakir. Punya anak banyak, tapi termasuk beliau golongan orang yang fakir. Orang yang nggak punya harta, atau bisa dikatakan hartanya nggak terlalu banyak lah, nggak seperti harta Sayyidina Abbas, nggak seperti hartanya adik beliau atau saudara beliau yang namanya Abbas Muthalib, yang kita kenal beliau orang yang kaya. Sayyidina Abu Thalib termasuk bagian orang yang fakir. Makanya Rasulullah, demi untuk meringankan ekonomi keluarga Sayyidina Abu Thalib, beliau memilih untuk bekerja. Diupah. Rasulullah bekerja menggembalakan kambingnya orang-orang Quraisy, beliau diupah. Dan kita tahu, menggembala kambing bukan urusan yang mudah. Nah, tapi di usia beliau yang masih belia itu, beliau sudah belajar untuk melaksanakan atau suatu usaha. Nah, yang perlu kita pahami berarti apa? Yang ingin dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah menjadi pegawai dan karyawan yang baik serta karyawan yang teladan. Jadi bagi mungkin teman-teman yang sekarang mungkin ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pegawai, bukan seorang wirausahawan, bukan seorang yang punya owner bisnis, bukan sebagai owner bisnis dan lain sebagainya, enggak, tapi sebagai pegawai. Contohlah Rasulullah. Karena Rasulullah pernah menjadi pegawai, pernah menjadi karyawan. Di masa kecilnya beliau menggembalakan kambing, bukan kambing beliau, tapi kambingnya orang-orang Quraisy. Oh, tapi itu kan masuk kategori owner juga, Ustaz. Owner jasa namanya, usaha jasa. Baik, taib, marhaba. Kalau antum menganggap itu sebagai Rasulullah sebagai wirausahawan, taib, gak masalah, silakan. Karena beliau memang mengadakan membuka jasa untuk penggembalaan kambing orang-orang Quraisy di masa itu. Di masa
masih belia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Rasul juga memberikan contoh kepada kita sebagai bahasan beliau sebagai karyawan yang baik adalah ketika beliau membantu Sayyidina Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Karena kita mungkin memang paham, Sayyidina Abu Thalib ini adalah orang yang fakir, punya banyak anak tapi beliau fakir. Hanya saja beliau juga punya usaha dagang. Nah, beliau juga punya usaha dagang. Dan itu dikisahkan dalam sejarah, dalam sirah Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak oleh Sayyidina Abu Thalib ini menuju ke Syam untuk berdagang, membawa dagangannya Sayyidina Abu Thalib ini berdagang ke Syam, dan di tengah jalan kita pernah mendengar, kita pernah mengetahui sejarah beliau ketemu dengan pendeta yang namanya Bahira atau yang kita kenal dengan Buhaira. Nah, ketemu salah seorang pendeta yang namanya Bahira. Nah, tapi kita tidak membahas berkaitan dengan tanda-tanda yang dibaca oleh pendeta Bahira, tapi bahasanya berkaitan Nabi sekitar usia 12 tahun, nah, beliau pernah ikut pamannya untuk bekerja, pernah ikut menjadi karyawan dan pegawai pamannya untuk membantu usaha dagang pamannya berdagang, menjalankan perdagangan ke negeri Syam. Dan itu ternyata tidak hanya sekali saja terjadi. Ya, dalam rentang waktu antara usia 12 sampai usia 25 tahun, beliau membantu usaha pamannya ini dalam perdagangan tadi. Nah, ini dilakukan oleh beliau sebagai karyawan dan pegawai yang baik. Yang kita akan pahami nanti, kenapa sih kok beliau menjadi pegawai? Kenapa kok beliau menjadi karyawan? Apa enggak bisa beliau menjadi atau berusaha untuk menjadi owner satu bisnis sendiri, membuka peluang bisnis sendiri, membuka usaha sendiri? Bisa. Nanti akan kita bahas bagaimana Rasul menjadi owner satu usaha bisnis. Baik. Yang ketiga kemudian selepas beliau usaha ada sekitar rentang waktu usia 12 tahun sampai usia 24 tahun, Rasulullah juga menjadi karyawan atau pegawainya Sayyidah Khadijah. Kira-kira di usia beliau ketika di usia beliau 24 atau 25 tahun. 24 tahun kalau tidak salah, menurut salah satu pendapat ulama sirah, beliau menjadi pegawai karyawannya Sayyidah Khadijah. Nah, ada yang membantah begini, setahu saya, Rasulullah di masa itu bukan menjadi pegawainya Sayyidah Khadijah, tapi beliau menjadi partner bisnisnya. Nah, beliau menjadi partner bisnisnya Sayyidah Khadijah. Tapi dari sumber kredibel yang kita dapatkan dari guru-guru kita dan lain sebagainya, dan dari beberapa kitab yang pernah menjelaskan bahwa ternyata Rasulullah pernah menjadi karyawannya Sayyidah Khadijah, beliau mempelajari bisnis dari Sayyidah Khadijah, dan dari situ beliau kemudian mencoba untuk membuka usahanya sendiri dan menjadi partner bisnis Sayyidah Khadijah sebelum menikahi beliau. Nah, jadi poinnya beliau pernah menjadi karyawan. Nah, adanya seperti itu. Jadi ada beberapa poin bagi teman-teman yang mungkin menjadi pegawai sampai saat ini, menjadi karyawan sampai saat ini, jangan berkecil hati. Jangan segera pengen punya usaha sendiri. Wow, pokoknya gimana kiranya kita jangan jadi pegawai dan lain sebagainya. Nah, tapi jadilah pegawai yang baik, jadilah karyawan yang baik, karyawan teladan yang kiranya bukan majikan, bos antum bisa mendapatkan keuntungan dari antum dan antum juga bisa mendapatkan manfaat. Apa itu? Dapat ilmu, dapat pengalaman, dan lain sebagainya. Ala kulli hal seperti itulah. Itu poinnya yang ingin dicontohkan oleh Rasulullah berkaitan dengan apa istilahnya? Berkaitan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masa pengalaman beliau dalam berdagang, dalam berusaha. Karena kita sedang belajar Rasulullah adalah pedagang yang ulung. Maka sebelum beliau membuka bisnisnya sendiri, beliau menjadi karyawan terlebih dahulu mempelajarinya. Baik, berikutnya kita bahas, lalu bagaimana saat di mana Rasulullah menjadi pengusaha yang sukses? Rasulullah menjadi pengusaha sukses ketika beliau menjadi karyawannya Sayyidah Khadijah, lalu kemudian beliau membuka bisnisnya sendiri, beliau berdagang dengan dagangannya sendiri, beliau memiliki usaha tersebut dimulai dari nol tadi. Ya, beliau upaya dengan cara apa? Pertama, beliau berpartner dengan Sayyidah Khadijah. Ya, mungkin saya pernah mendapat kajian dari siapa Profesor Soehar Jupri, bahwa seseorang yang berbisnis itu tidak harus punya modal. Nah, itu bahasa beliau. Makanya saya sampai saat ini, sama ternyata dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pun ternyata melakukan hal tersebut. Saya tidak tahu, ya, tapi yang jelas Rasulullah nggak bakal niru Profesor Soehar Jupri. Mungkin Profesor Soehar Jupri lah yang pernah membaca kisah atau sejarah Rasulullah bahwa beliau
beliau berbisnis tidak menggunakan modal. Nah, caranya bagaimana? Beliau berpartner dengan Sayyidah Khadijah sebelum menikah. Jadi beliau berdagang, menjualkan dagangannya Sayyidah Khadijah dengan persentase keuntungan yang beliau dapatkan juga berapa dan lain sebagainya. Alhasil seperti itulah. Beliau memulai usahanya dari nol itu sampai beliau memiliki modal sendiri, beliau upaya sendiri, beliau menjalankan usahanya sendiri, dan beliau memiliki beberapa partner bisnis jahiliyah di beberapa nama yang pernah beliau ketemu. Nah, nanti di masa beliau menjadi nabi. Dan beliau ceritakan itu kepada para sahabatnya. Baik, itu yang pertama. Yang pertama Rasulullah berusaha dari nol menjadi partner bisnisnya Sayyidah Khadijah. Nah, yang kedua, ternyata Rasulullah ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau memadukan bisnisnya, menyatukan bisnis beliau dengan Sayyidah Khadijah, dan beliau melejitkan usaha Sayyidah Khadijah sampai sejarah kemudian menyebutkan kota Mekah dengan seluruh kekayaannya. Ternyata 2/3. Nah ini, 2/3 kekayaan kota Mekah, 2/3 kekayaan yang dimiliki oleh penduduk Mekah itu ternyata miliknya Sayyidah Khadijah. 2/3. Ya, kita membahas 2/3 kekayaan yang dimiliki kota Mekah itu miliknya Sayyidah Khadijah. Hanya begini, ikhwati fillah. Kok bisa, 2/3 itu maksudnya seperti apa? Gampangannya begini. Di Surabaya, ya, di Surabaya atau di Malang, kita mungkin mengenal ada beberapa usaha, ada mall ini, ada hotel ini, ada ini dan lain sebagainya. Itu miliknya satu grup, ya, miliknya satu owner saja. Oh, ini punyanya tokoh ini punyanya orang ini. Itu satu orang saja yang memiliki. Di beberapa mall, beberapa usaha-usaha yang besar, perusahaan-perusahaan besar itu ternyata miliknya satu orang toh. Nah, itulah salah satu contohnya. Sayyidah Khadijah di masa itu, kota Mekah, 2/3 yang ada, usaha-usaha yang ada di kota Mekah itu miliknya Sayyidah Khadijah. Kapan? Ketika beliau sudah menyatukan usahanya dengan usaha Rasulullah SAW. Siapa yang menjalankan? Rasulullah langsung. Nah, 2/3 kekayaan Mekah itu miliknya Sayyidah Khadijah. Nah, itulah ikhwati fillah. Nah, cara apa? Ternyata Rasulullah yang pertama melakukannya berdagang tersebut dengan kejujuran. Ada beberapa praktek yang kita temukan di Lampung ini secara langsung, beberapa praktek yang tidak sengaja, tidak disadari bahwa yang dia lakukan itu bukan suatu hal yang jujur. Contoh, keseringan yang terjadi di pasar tradisional. Nah, keseringan yang terjadi di pasar tradisional. Atau mungkin beberapa bisnis yang dijalankan oleh teman-teman kita. Ketika terjadi proses menawar. Berapa mas? 25.000. 20 sajalah. Nah, secara tidak sadar, orang tersebut mengatakan apa? Tidak bisa kalau 20. Nah, kulakannya saja nggak nyampe. Padahal dia kulakan atau dia beli modal dari produknya ini, dia belinya 15.000. Tapi dia mengatakan secara tidak sadar, 20.000 nggak bisa, kulaan saja masih belum dapat. Kulaannya saja nggak dapat. Berarti dia sudah melakukan dengan satu kebohongan. Nah, dia sudah melakukannya dengan satu kebohongan. Meskipun itu secara tidak disadari. Tapi itu juga berproses ikhwati fillah. Itu menjadi satu bahaya juga yang akan berdampak pada usaha bisnis kita. Nah, artinya bagaimana? Sudahlah, nggak usah bohong. Artinya kita jujur-jujuran, Sat. Nggak usah diomongin. Artinya seperti itu. Kalau kita katakan, berapa mas? 25. Harganya 25. 20. Nggak boleh. Sudah cukup. Nggak perlu kita pakai bumbu-bumbu. Kulaannya nggak cukup. 20 itu nggak bisa. Saya kulaan saja nggak nyampe. Nggak boleh 20 ini. Ini kita bohong berarti. Nah, lebih baiknya nggak boleh. Sudah selesai. Nggak bisa, mas. Nggak dapat. Sudah selesai. Artinya nggak dapat ini, kita nggak dapat keuntungan yang agak besar. Gampangannya seperti itu. Itu poinnya. Jadi Rasulullah nggak pernah melakukan seperti itu. Rasulullah jujur. Bahkan salah satu guru kita menjelaskan begini. Cara dagangnya Rasulullah di masa itu sangat unik. Uniknya gimana? Yang membuat pelanggan akhirnya merasa nyaman, merasa tenang, merasa enak. Bahkan ketika berdagang, mengadakan transaksi dengan Rasulullah, mereka pengen ketemu lagi, pengen ngulang lagi, pengen balik lagi. Nah, pengen terjadi istilahnya kalau dalam bahasa bisnis repeat order lah. Ya, ada repeat order lagi dan lain sebagainya. Bahasanya bagaimana? Rasul pernah mempraktekkan, ya dalam salah satu penjelasan guru kita, ternyata cara dagang
gimana? Misal dagang HP, misal jual HP. Ini misal saja. Saya punya HP Samsung yang harganya 2 juta, pasarannya 2 juta. Lalu Rasul mengatakan bagaimana? Ini Pak, belinya, saya belinya dengan transport apa ini dan lain sebagainya. Kalau saya kalkulasi sekitar 1.950.000. Kalau harga pasarannya 2 juta memang. Tapi saya belinya 1.950.000. Nah, terserah saya ambil berapa. Coba bayangkan. Ada orang yang berbisnis seperti itu. Yang nggak dapat untung, Sat. Ya, akhirnya cuma balik modal saja. Tapi ternyata di masa itu, ikhwati habibakumullah, kenapa kok Rasul bisa mengalahkan berbagai pengusaha sukses yang terkenal sukses di masa itu? Kita nggak memungkiri, orang-orang Arab jahiliyah banyak pengusaha suksesnya. Salah satunya Abu Sufyan. Ya, ternyata orang-orang Mekah yang berdagang ke Syam, berdagang keluar ke daerah-daerah yang Romawi waktu itu mereka berdagangnya tidak pernah ngambil keuntungan di bawah 2 kali lipat. Jadi ketika berdagang, mereka akan mengatakan kalau harga pasaran di Mekah 20.000, mereka akan jual 40.000. Ya, mereka akan jual 60.000. Itu ke atas terus. Nah, tapi Rasulullah menggunakan cara-cara seperti itu. Apa nggak menimbulkan fitnah, Ustaz? Nah, ini bahasanya. Kalau kita biasanya berjual di bawah harga, itu akan menimbulkan fitnah. Ada bahasa seperti itu. Itu ajukan kepada guru kita. Pernah saya ajukan ke guru saya ketika beliau menjelaskan begitu. Apa nggak menimbulkan fitnah kayak gitu, Syekh? Ya, kita menjual di bawah harga pasaran. Makanya di masa itu, beliau menjelaskan seperti itu, beliau mengupayakan kepada pelanggannya, menjelaskan kepada pelanggannya dengan penjelasan yang sangat lembut, sangat halus, bahkan beliau seakan-akan memberikan penerangan pada para pelanggannya, pada konsumennya. Beliau datang ke sini, ya nggak mungkin lah kalau saya nggak ngambil keuntungan. Nah, bahasanya begitu. Nggak mungkin lah kalau saya nggak ngambil keuntungan. Ya, saya datang ke sini kulaannya 1.950.000. Ya, kalau sampean mau ngambil berapa silakan sih sebetulnya. Cuma kan nggak mungkin kalau saya nggak ngambil keuntungan. Bolehlah saya ngambil keuntungan. Nah, kasihlah untung saya segini. Nah, akhirnya ngikuti harga pasaran lagi. Pelanggan yang saat itu ketika mendapatkan penjelasan dari Rasulullah, merasa dirinya itu mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan pengetahuan yang nggak pernah beliau dapatkan, nggak pernah mereka dapatkan sebelumnya dari pengusaha selainnya, dari pengusaha lain selain Rasulullah. Akhirnya mereka tahu, oh harganya di Mekah ternyata segini. Nah, berarti saya nanti kalau misal mau nitip ke seseorang untuk beli di Mekah, saya sudah tahu harganya. Dari sisi itu, beliau akhirnya mendapatkan simpati konsumen yang luar biasa banyak. Kepercayaan. Pertama adalah kejujuran, yang kedua beliau berupaya untuk menjaga kepercayaan dari investor, kepercayaan dari partner bisnis, kepercayaan dari konsumen dan lain sebagainya. Semua model kepercayaan ini pasti selalu beliau jaga. Yang bahkan beliau pernah menerapkan satu hal yang mungkin oleh ulama-ulama kita lawas, ulama-ulama kita leluhur-leluhur kita ini dipraktikkan terus. Rasulullah pernah berjanji pada salah satu partner bisnisnya. Janji satu tempat, lalu Rasulullah diminta untuk nunggu di sana. Selama 2 hari 3 malam Rasulullah nunggu di situ, partner bisnisnya lupa. Lupa kalau Rasulullah nunggu di sana, berjanji Rasulullah untuk ketemu di sana. 2 hari 3 malam Rasulullah nunggu di sana. Akhirnya ketika partner bisnisnya ingat, oh iya, saya janjian dengan Muhammad. Datang ke sana, ketemu Rasulullah tidak berpindah sedikit pun dari tempat di mana beliau berjanji. Beliau datang di sana, dari sisi itulah partner bisnis mendapatkan kepercayaan yang besar dan merasa percaya luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita yang praktikkan begitu, janjian nanti di sini ya, lewat 2 menit saja, dah usah 2 menit, lewat 1 jam saja hilang kita sudah. Ini gimana ini? Nggak bisa jaga nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya. Nah, upayakan dari kita bagaimana kita mencontoh Rasulullah dalam poin seperti itu. Dan yang ketiga, kita mungkin sering melihat, kita mungkin mengetahui kalau bagi yang pernah belajar bisnis bahwa ada strategi pemasaran. Ya, bagaimana kita melihat pasar dulu, bagaimana kita pemetaan atau yang diistilahkan dengan mapping dan lain sebagainya. Ya, kita mungkin melihat pangsa pasarnya seperti apa, ya harganya di situ bagaimana, terus bagaimana kita meneliti atau ada survei lah sebelumnya. Nah, ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Tapi bedanya, yang dilakukan oleh Rasulullah surveinya tidak seperti yang dilakukan oleh para pengusaha, hanya yang
demi untuk mencari keuntungan, hanya demi untuk mencari pangsa pasar yang besar, hanya demi untuk mencari bagaimana kiranya orang-orang butuh pada barangnya. Tidak. Rasulullah melihatnya bahkan dengan poin niatan berkhidmah pada pelanggan dan konsumen. Poin berkhidmahnya bagaimana? Contohnya, Rasulullah pernah mempraktikkan di satu waktu bahwa Rasulullah ketika survei di satu daerah, ternyata di daerah atau wilayah tersebut tidak ada barang ini. Ada satu produk yang tidak ada di daerah tersebut, di mana kalau mau beli produk tersebut, mereka harus keluar wilayah, mereka harus keluar daerah. Rasulullah mulai berpikir, kalau andai kata barang ini saya jual di sini, dengan melihat kebutuhan pasar yang tinggi di daerah ini, maka kalau saya jual di sini pasti akan mendapatkan apa? Respon tinggi dari masyarakat. Dan ternyata niat beliau bukan demi untuk mencari keuntungan, tapi untuk mempermudah orang-orang yang ada di wilayah agar kiranya mencari produk yang mereka butuhkan, nggak perlu keluar kota, nggak perlu keluar desa, nggak perlu keluar wilayah. Kita ambil contoh saja. Saya orang Madura, orang Sampang. Ya, yang ketika saya mau kulaan, misal contoh kayak semacam kopiah merek Awing. Nah, ini nyebut merek namanya. Tapi nggak masalah lah. Ini sebagai contoh saja. Ya, saya pengen nyari kopiah merek Awing. Nah, untuk membeli kopiah merek Awing ini, untuk yang mencari modelnya macam-macam dan lain sebagainya, atau yang eksklusif, yang bagus, yang luar biasa bagus, yang apa istilahnya kualitasnya tinggi, nah, karena macam-macam kopiah Awing itu. Nah, ketika kita beli yang kualitasnya tinggi, itu nggak akan ditemukan di Sampang. Sulit. Ya, bisa dikatakan hanya satu atau dua orang saja yang jualan. Ya, padahal kota Sampang ya kita tahu, ya memang nggak terlalu luas sih. Ya, kota Sampang, Kabupaten Sampang itu nggak terlalu luas, tapi lumayan lah untuk seorang pebisnis. Ya, maka untuk bahasa bahasa bisnis lumayan lah untuk bisa bisa mengembangkan bisnisnya di sana. Nah, ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah itu begitu. Jadi, anggaplah contohnya di Sampang. Jadi ketika kita mau nyari awing di kota Sampang ini sulit, kita coba cari di Surabaya, kita kulaan di Surabaya, kita beli di Surabaya, kita sediakan di Sampang. Tujuannya satu, orang Sampang kalau mau nyari kopiah model awing dari tipe yang paling sampai tipe paling bawah, nggak perlu jauh-jauh ke Surabaya. Beli ke saya saja. Nah, itu yang diniatkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah meniatkannya untuk memudahkan orang-orang biar nggak nyari keluar, biar nggak nyari jauh-jauh. Nah, akhirnya masuk kepada poin bahasan hadis yang disampaikan oleh beliau, ya. Innallah fil auni fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Ya, kalau niat kita untuk membantu orang lain, apa bahasa Rasulullah dalam hadisnya? Bahwa Allah akan membantu orang tersebut selama orang ini siap dan hikmah untuk saudaranya. Nah, ini. Jadi bagi para pengusaha, upayakan, niatkan agar kita kiranya ketika mengadakan ketika apa istilahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika ingin menjualkan produk-produk kita, minimal ketika kita mapping, pemetaan dan lain sebagainya, kira-kira di tempat ini yang dibutuhkan itu apa? Niatkan untuk bantu orang-orang di sana. Jangan nyari keuntungan dulu. Poinnya seperti itu. Keuntungan itu nanti akan mengikuti. Ya, karena itu poin yang didapatkan oleh Rasulullah dari sisi niat. Nah, membantu konsumen atau membantu pelanggan. Ya, jadi poinnya kejujuran kita kedepankan, terus yang kemudian ada apa penjagaan kepercayaan antar partnership dan antar partner, mohon maaf, antar partner bisnis dengan konsumen atau pelanggan. Terus yang ketiga, berkhidmah, niat khidmah, niat membantu konsumen. Poinnya begitu. Nah, berkaitan dengan ada satu masalah sebetulnya, ikhwati fillah. Itu contoh-contoh Rasulullah kenapa kok beliau bisa menjadi pribadi yang unggul dalam berdagang. Ya, ada beberapa hal. Ya, seperti yang kita bahas tadi, ini sudah jalan berapa? Wah, 1 jam kayaknya sih. Oh, sudah 1 jam, tapi nggak masalah. Ya, kita pelajari poin-poin besarnya, karena kita nggak mungkin mempelajari Rasulullah, sirah Rasulullah yang 31 tahun kita selesaikan dalam jangka waktu 1 jam. Sayangnya nanti yang habis ini. Ini baru 1 jam saya bicara aja dipercepat tadi sudah capeknya luar biasa. Ya, ikhwatihabitullah. Jadi berkaitan ada satu permasalahan yang pernah diajukan oleh salah satu saudara kita, ya di teman-teman bisnis yang ada di Lampung ini. Mereka mengatakan apa? Saya pernah dapat satu kajian, satu ceramah, ya, bahwa ternyata menyimpan atau menimbun kekayaan itu katanya diancam oleh Allah. Salah satunya di surat Al-Kautsar. Mohon maaf, di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
dan seterusnya. Alhaakumut takatsur, at-takatsur. Ya, jadi bisa dikatakan iktinazu iktinazud dzahab atau iktinazul fiddah, ya, kita menyimpan harta dunia ini akan banyak ancamannya dari Allah. Ini gimana, Zat? Bagi kita kan nggak mungkin. Lah kita para pengusaha ini pasti ada yang namanya investasi, pasti ada yang namanya apa istilahnya nabung, pasti ada yang namanya dan lain sebagainya. Yang alhasil kita mengarahkan untuk kedepannya kita ini gimana usaha kita semakin berkembang, semakin maju. Gimana kita menyikapi? Ceramahnya begitu, Zat. Katanya kalau nimbun kekayaan tuh nggak boleh. Ini saya bahas. Berkaitan dengan nimbun kekayaan yang nggak boleh itu. Kalau nimbun kekayaannya tidak ada infak. Nah, tidak ada sedekah. Zakatnya nggak dikeluarkan. Nah, terus kita nggak peduli dengan urusan-urusan yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin yang ini susah payah nyari makan luar biasa sulitnya. Terus kita nggak peduli. Kita nggak ngelihat yang penting gimana pikiran kita ini kita buka cabang 30 cabang. Ya, selampung ini kita buka 100 cabang. Nggak peduli. Tetangga pas sampingnya nggak makan malam hanya gara-gara nggak ada nasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang diancam oleh Allah. Tapi kalau bagi mereka yang rutin infak, bagi yang rutin sedekah, bagi yang rutin mengeluarkan zakatnya, aman. Apa masalahnya? Ya, karena ternyata Rasulullah pun juga pernah membahas berkaitan dengan kejadiannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ketika beliau mau wafat. Nah, ketika beliau mau wafat, seperti diceritakan di dalam riwayat Al-Bukhari, ya, ketika beliau mau wafat, beliau datang kepada Rasulullah terus beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin saya ingin berwasiat ya Rasulullah, semua harta yang saya miliki, saya akan wasiatkan untuk kaum muslimin, saya akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan." Jadi wasiatnya itu semua hartanya akan diberikan kepada kaum muslimin. Tapi apa kata Rasulullah? "La, jangan. Gimana kalau ya Rasulullah? Gimana kalau separuhnya saja ya?" "La, jangan." Jangan lagi sama Rasulullah. Padahal niatnya baik. Nah, niatnya baik. Jangan, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga kalinya beliau mengatakan, "Ats-tsulus ya Rasulullah." Sepertiganya ya Rasulullah, gimana? Kalau sepertiganya enggak apa-apa. Dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, jadi artinya ini jadi hukum akhirnya di dalam hukum faraid, di dalam hukum ahli waris, ya, hukum pembagian harta warisan, seseorang yang wafat kalau dia punya seluruh hartanya akan diberikan kepada orang luar di luar ahli warisnya, yang bisa diberikan hanya sepertiga. Adapun 2/3-nya tetap dibagikan kepada ahli warisnya. Ternyata apa bahasa Rasul selepas itu? Engkau meninggalkan harta untuk keluargamu. Engkau meninggalkan keluargamu. Engkau meninggal dunia dan meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya. Itu jauh lebih baik bagimu. Daripada engkau meninggal dalam keadaan kamu miskin dan mereka akhirnya meminta-minta kepada orang lain. Nabung itu boleh. Nyimpen itu boleh. Investasi juga boleh. Merencanakan agar kiranya anak-anak cucu kita dapat warisan juga nggak apa-apa. Boleh. Ya. Nah, merencanakan saya pokoknya pengen jadi tuan tanah, Zat. Biar kiranya anak-anak saya nanti ketika saya wafat, mereka kalau butuh uang tinggal jual tanah yang sini, jual tanah yang situ, jual tanah yang sana, dan lain sebagainya. Boleh, nggak apa-apa. Jangan jadikan jangan jadikan suatu prioritas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupakan infak, zakat, dan sedekah. Karena kalau seseorang mengandalkan bisnisnya, ketika seseorang ingin mengembangkan bisnisnya, jangan lupa pengembangan bisnis itu bukan akhir dari perjalanannya. Makanya kalau ada yang kemudian, apa rencana Anda 30 tahun, 40 tahun yang akan datang? Ini biasanya orang bisnis akan melakukan seperti itu. Saya pengen punya 100 cabang, mohon maaf. Saya pengen punya 100 bisnis. Saya pengen buka perusahaan baru yang lebih besar, yang apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang jaringannya, networkingnya bisa sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Saya pengen buka usaha yang kira-kira dalam 1 bulannya omset saya bisa 300 miliar, misal. Oh, silakan, tidak apa-apa. Atau pengen menghasilkan profitnya sebanyaknya. Nah, silakan, tidak masalah. Kita merencanakan hal seperti itu. Tapi ingat, ketika kita mendapatkan hasil yang kita rencanakan, kita sesuai mendapatkan atau lebih dari hasil yang kita dapatkan itu lebih dari yang direncanakan, jangan lupa, itu bukan akhir. Nah, kenapa kok bukan akhir? Karena yang akan muncul pertanyaan kemudian, selepas sukses ini, kamu mau ngapain?
Selepas kamu sukses ini, kamu mau ngapain? Ya, apa kamu kerjakan? Masih pengen ngembangkan lagi kan? Target kamu untuk 30 tahun ke depan sudah tercapai. Terus apa berikutnya? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya guru kita sering menyampaikan ya berkaitan dengan para pebisnis ya di mana teman-teman Yubi yang sering ikut ke sana, teman-teman SBC, komunitas SBC lain sebagainya, ya pernah ikut juga ngaji kepada beliau Abihya. Ya, beliau sering menyampaikan jangan jadikan apa namanya? Perencanaan pengembangan bisnis sebagai akhir dari tujuan bisnis kita. Tapi upayakan akhir dari tujuan bisnis kita itu adalah akhirat. Nah, maka poin yang pertama, kiranya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkahnya jangan lupa, karena biasanya orang-orang pebisnis, nah, orang-orang pebisnis ini biasanya lupa ke keluarga. Biasanya. Tapi saya nggak mengatakan orang-orang yang ada di hadapan saya ini, insya Allah mereka, antum orang-orang soleh semua. Insya Allah. Terus yang kedua, jangan lupakan pula bahwa tujuan dari bisnis antum yang luar biasa besar itu, jangan lupa untuk infak di jalan Allah. Karena sehebat apapun antum berbisnis, sepengetahuan saya, di Indonesia belum ada yang sehebat bisnisnya Sayyidina Utsman. Tidak ada yang sehebat bisnisnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, itu yang sering jadi acuan untuk para pebisnis di Indonesia, pebisnis Muslim di Indonesia, menjadi acuan kiranya biar bisa sukses kayak beliau berdua. Kalau ingin sukses kayak beliau berdua, tiru dong. Sayyidina Utsman itu bagaimana? Sayyidina Utsman itu pernah berinfak fisabilillah di masa Rasulullah mau melaksanakan perang Tabuk, kekurangan dana untuk perang, apa yang dilakukan Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman punya satu usaha dagangnya beliau, dapat keuntungan besar, beliau berikan kepada Rasulullah tidak hanya keuntungan tapi sak modal-modalnya. Nih. Keuntungan yang beliau dapat beliau berikan sak modal-modalnya. Ini Sayyidina Utsman. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Utsman, lalu apa yang akan kau buat untuk berniaga lagi? Apa yang akan engkau putar untuk berdagang lagi? Apa kata Sayyidina Utsman? Nah, apa kata besok ya Rasulullah? Kalau besok Allah berikan rezeki, ya sudah itu yang saya mulai untuk melakukan usaha lagi. Coba, ada nggak kira-kira pengusaha di Indonesia, pengusaha Muslim di Indonesia ada yang bisa meniru seperti Sayyidina Utsman? Ya. Ketika ada seseorang mungkin gurunya, nggak usah yang lain, gurunya membutuhkan dana, gurunya membutuhkan bantuan partisipasi dari murid-muridnya untuk pendanaan dari aktivitas dakwahnya. Ada nggak kira-kira yang memberikan bantuan dari hasil keuntungan usaha sekaligus modal usahanya? Kira-kira. Kalau ada saya acungkan jempol. Fa insya Allah, mudah-mudahan barokahnya sama yang didapat dengan Sayyidina Utsman. Karena barokah hartanya Sayyidina Utsman. Sejak perang Tabuk itu dapat doa dari Rasulullah langsung. Sekarang ya Utsman, semua hartamu tidak akan pernah mencelakakanmu. Dan terbukti. Buktinya bagaimana? Sekarang di Arab Saudi, ya ada harta peninggalan Sayyidina Utsman yang masih bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, tiap tahunnya keuntungan dari harta yang ditinggalkan Sayyidina Utsman, yang diwakaf oleh keluarga Sayyidina Utsman. Ya, sampai sekarang ini, kalau tidak salah, menurut informasi yang kita dapatkan, setiap tahunnya menghasilkan keuntungan sekitar 2 triliun kalau kita rupiahkan. Dan itu digunakan untuk wakaf. Beliau wakafkan digunakan untuk kepentingan umat. Coba bayangkan, andai kata antum bisa seperti Sayyidina Utsman itu. Antum wafat 1400 tahun yang lalu. Sayyidina Utsman wafat 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang, hartanya masih manfaat untuk umat. Ada itu. Nah, jadi kalau kita sudah mencapai target dari apa yang kita rencanakan, jangan lupa memenuhi kebutuhan keluarga, jangan lupa infak di jalan Allah, jangan lupa sedekah memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang ada di sekitar antum, dan yang keempat, jangan lupakan bahwa harta kita ini ya, dimanfaatkan, kalau bisa dimanfaatkan untuk sarana dakwah. Sarana dakwah ini maksudnya bukan berarti saya mengatakan, oh berarti Ustadz ini modus, mantang-mantang dirinya sekarang dakwah, minta dana. Bukan. Yang saya maksud untuk sarana dakwah, antum yang dakwah. Bukan hanya sekedar kita. Bukan hanya saya. Bukan hanya guru kita. Bukan hanya ulama-ulama yang ada. Dan antum yang dakwah. Artinya antum dakwah bagaimana? Jadikan harta kekayaan, harta antum, dunia antum ini dijadikan sebagai sarana dakwah.
Karena ternyata ikhwatifillakumullah, dakwah menggunakan uang itu jauh lebih cepat daripada hanya dakwah menggunakan cangkem. Ya, dakwah menggunakan uang itu ternyata jauh lebih cepat. Kalau bahasanya Gus Baha dalam beberapa ceramahnya itu, dalam beberapa kajiannya bagaimana? Ya, kita ngajak orang untuk sholat, selepas sholat kita kasih sarung. Boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Kita dapat pahala juga. Dan orang yang sholat pun senang. Nah, berarti ada sholat bayaran. Orang melaksanakan sholat bayaran. Boleh, enggak apa-apa. Dalam hukum fikih silahkan. Kalau bahasa Gus Baha. Artinya dakwahnya orang tadi jauh lebih tokcer. Dia dapat pahala orang yang sholat daripada ulama yang isinya ceramah doang. Baik, silakan ceramah Pak. Ceramah. Ayo silakan sholat Pak. Sholat itu bisa mendatangkan rezeki kita lebih mudah ini dan lain sebagainya. Itu baru omongan. Belum tentu rezekinya datang. Tapi ketika seseorang, kamu kalau ikut sholat di masjid nanti subuh, pulang dari masjid selepas kajian, kita bagikan sarung. Datang dia. Makanya maaf-maaf, di Lampung ini ada beberapa teman kita yang menggunakan metode seperti itu, termasuk yang mewakafkan pondok yang kita ampu sekarang ini, itu salah satunya yang namanya Coach Ridwan Abadi. Ya, salah satu owner, bukan salah satu, owner dari SBC, Sukses Berkah Community itu. Beliau ketika pulang ke sini pasti melakukan cara seperti itu. Beliau adakan gerbang surga, istilahnya gerbang surga, gerak subuh bersama warga. Nah, selepas sholat subuh bareng, ada kajian bareng, ada namanya pasar bahagia. Pasar bahagia ini pasar yang dia adakan ngambil apa istilahnya? Silakan ngambil produk-produk yang disediakan pada saat itu oleh para pedagang, bayarnya cukup pakai doa. Artinya cukup pakai doa, cuma jazakumullah dong. Adanya seperti itu. Nah, itu ternyata bisa menjaring warga yang luar biasa. Masjid full, luar biasa full. Sedangkan kita yang dakwah di sini nggak pakai dana, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih bersyukur. Ya, kita ngadakan kajian begini paling banter yang datang ya 15, 20. Kenapa? Karena ternyata sarana dunia itu bisa digunakan untuk sarana dakwah. Perantara dunia itu juga bisa digunakan untuk sarana dakwah. Jadi bagi antum yang ingin melakukan dakwah, ya tiru dakwahnya para ustadz-ustadz yang ada. Ya, termasuk ini ada ustadz dari Haramain Suropati dari Jogja, masya Allah. Ustadz ya, nah, Ustadz Abdul Baki. Kalahkan dakwahnya beliau itu dengan cara apa? Antum tinggal ngajak, ayo yang mau ngaji sama Ustadz Baki. Ayo, saya kasih nanti pulang dari ngaji dari Ustadz Baki, saya kasih 100 ribuan. Antum dapat pahala mereka ngaji. Sedangkan ustadznya kalau suruh ngajak, menyampaikan ceramah begini-begini, belum karuan akan datang yang banyak. Tapi kalau antum mengatakan, yang mau ngaji, pulangnya saya kasih 100 ribuan. Saya jamin, insya Allah 500 orang dah. Ya, tapi kalau ustadznya yang ceramah, nyampaikan di YouTube dimanapun juga, nyampaikan begini-begitu. Kalau belum terkenal sulit. Karena kita masih belum sekelas Ustadz Hadi Hidayat, belum sekelasnya Gus Bah. Yang kalau kita diundang di satu tempat pasti yang datang banyak. Tapi antum jangan nunggu terkenal. Pokoknya ada uang saja bisa untuk digunakan sebagai sarana dakwah. Apa enggak bahaya, Ustaz? Oh, jangan ngelihat bahayanya dulu. Stimulus memang berbahaya kalau keterusan. Tapi ada pahala yang kita dapatkan ketika kita menggunakan dunia yang kita miliki untuk menjadi sarana dakwah. Jangan dilihat pesimisnya, lihatnya optimis dong. Siapa tahu yang jadi jamaah bayaran, nah jamaah bayaran nih, yang jadi jamaah bayaran ikut ngaji karena mau dibayar, karena pengen dibayar. Ketika datang beberapa kali, dapat 5 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kok ada sesuatu yang Allah berikan taufik masuk ke dalam, tak sadar. Akhirnya mulai berpikir, nih, kok enak ya, saya ngaji sama Ustadz Baki kok enak ya. Sudahlah, saya dibayar nggak dibayar pun dimanapun ngajinya Ustadz Baki saya datang. Nah, itu optimisnya dong. Ya, kalau kita pesimis, nanti kalau nggak ada uang nggak bakal datang Ustadz. Ini pesimis, ini urusannya setan itu, gangguan setan pasti itu. Ya arahnya seperti itu, ikhwati fillah. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa seseorang yang mencari dunia, pengen sukses di dunia, ini urusan dengan dunia tok, tidak ada keuntungan. Kita balik sekarang. Kalau antum butuh dalil yang lebih lagi nanti kita carikan. Ya, karena Rasulullah memang ada bahasa Rasulullah, inilah akhba'u rizqan ligat. Saya nggak pernah nyimpan rezeki untuk besok. Itu Rasul, itu Rasul. Ya, artinya apakah kita bisa ngikuti? Boleh. Tapi Rasul juga menganjurkan pada umatnya untuk nabung.
Yang nggak nabung tuh Rasul. Ya, umatnya nabung, oh silakan, anjurkan. Ya, karena bagi Rasul memang urusan tertinggi itu adalah urusan akhirat. Ya. Tapi bagi para umatnya silakan, antum mau menguntingkan dunia, tapi yang penting lah jangan lupakan urusan akhiratnya. Atau kalau bisa, jadikan usaha di dunia antum ini agar bisa mendapatkan pahala nanti di akhirat. Ya, itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, saran-saran dari Rasulullah, bagaimana tata cara Rasulullah ketika beliau memulai bisnisnya, beliau melaksanakan bisnisnya. Ya, kita coba simpulkan yang alhasil jangan minder ketika antum jadi pegawai karena Rasul pun juga pernah jadi pegawai, pernah jadi karyawan. Jangan minder ketika antum punya usaha yang kecil karena Rasul pun juga punya usaha jasa kecil menggembalakan kambing. Nah, dan jangan kemudian antum merasa apa istilahnya Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan merasa minder ketika punya jangan takut jangan takut untuk memulai usaha antum meskipun antum memulainya dari nol. Pertamina aja berani mulai dari nol. Masa iya antum nggak berani? Misalnya kita kalau di Pertamina kan sering ketemu dari nol ya Mas ya. Nah, dari nol aja Pertamina berani. Apalagi kita, masa iya nggak berani? Nah, poinnya seperti itu, ikhwati hafizakumullah. Jadi, Rasul mengajarkan berbagai macam cara kepada kita untuk menjadi pedagang yang ulung, menjadi entrepreneur yang luar biasa. Nah, tapi jangan lupakan tujuan dan target perencanaan kita itu bukan akhir dari segalanya, tapi jangan lupakan akhir segalanya dari kita nanti ketika kita merasakan nikmat yang kita kerjakan di dunia ini, nikmat-nikmat tersebut bisa kita dapatkan juga di surga. Seperti contoh, seperti doa yang disampaikan oleh salah seorang ulama, kalau tidak salah namanya Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Beliau pernah berdoa kepada kelompok pemuda yang tertawa mabuk-mabukan di dunia. Apa beliau mengatakan? Ya Allah, sebagaimana Engkau bikin mereka ketawa di dunia, buatlah mereka juga tertawa nanti di akhirat. Ya. Doa kita pun kepada antum juga seperti itu. Sebagaimana antum diberikan kekayaan oleh Allah di dunia, mudah-mudahan Allah juga berikan kekayaan antum nanti di akhirat. Nah, katanya seperti itu. Karena kekayaan dunia kalau tidak sampai di akhirat nggak berarti, kosong. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kekayaan yang antum dapatkan sekarang, mudah-mudahan kekayaan itu juga bisa didapatkan nanti di akhirat. Ya, doa kita, mudah-mudahan usaha antum sukses semuanya, usaha antum berkah semuanya, usaha yang kecil, pelan-pelan, perlahan-lahan menjadi besar, sesuai dengan keistiqomahan dan keuletan yang luar biasa, serta mudah-mudahan Allah berikan keberkahan tidak hanya di dalam usaha antum, tapi dalam hidup antum juga, dan mudah-mudahan dalam keluarga antum juga. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada Mas Noven selaku moderator tadi atau kepada Ustadz siapa tadi lupa nama? Ustadz Muhim ya, Ustadz Muhim ya. Kami kembalikan lagi, jazakumullah, kami sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang merasa kajiannya nggak nyambung. Ya, katanya Rasulullah sebagai pedagang ulung, kok yang dibahas tentang Rasulullah pedagang ulungnya hanya sedikit, tapi nggak masalah. Nah, insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita bahas berkaitan dengan sirah lengkap seperti apa. Nah, Rasulullah bagaimana ketika berdagang, bagaimana ketika menjalankan hidupnya. Bahkan kalau bisa saya siap 4 hari 4 malam untuk kajian. Yang penting ketika saya masanya tidur, antum jangan tidur. Baik, jazakumullah. Akhirul kalam dari Ya, kami kembalikan ke Mas khairan Noven. katsir atas Mas Noven, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Mas Noven. Jazakumullah khairan katsir atas kajian interaktif dari Ustadz Razi. Guys. Jadi ini malah bagus ya Ustadz. Jadi nggak membahas luarnya saja, nggak membahas sirah saja, tapi juga membahas sikap ulama, terus bagaimana akhlak Rasul, terus faraid juga sampai bagaimana sikap sahabat juga terhadap hal-hal yang seolah-olah duniawi gitu ya. Padahal ini malah membahas akhirat gitu, karena apapun yang kita persiapkan di dunia ini kan seharusnya memang untuk mempersiapkan akhirat kita nanti gitu. Nah, untuk selanjutnya ini bagaimana Ustaz? Masih ada waktu atau dari jenengan? Soalnya katanya mau ngajar juga ya jenengan. Masih ada waktu nggak untuk pertanyaan gitu? Masih. Insya Allah, silakan Mas Noven. Mungkin Oh, ada yang mau nanya, ada yang mau menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin ada yang iskal, ada yang mau membantah, silakan, tidak apa-apa. Ada waktu sedikit lah. ya. Ya,
Insya Allah tadi sudah kita sampaikan ke teman-teman yang di sini. Silakan Ya, bagi Fadal. hmm, yang ingin bertanya, ya selamat datang juga Ustadz Baki, Ustadz Hamid tadi ya, banyak Ustadz-Ustadz dari Persada Al-Haramain. Silakan yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Ya, apakah ada Ustadz Muhim? Ya, luar biasa pemaparan. Enggak ada pertanyaan. Ya. Ya, saya izin bertanya boleh saja untuk sedikit aja. Ini tadi juga Monggo, monggo. sempat memotivasi teman-teman di kantor. Ini tadi ada Mas Imam juga mendengarkan juga termotivasi. Pertanyaan saya ini terkait dengan yang sekarang saat ini kan kita lagi ramai tentang isu Palestina Israel gitu kan. Terus kemarin kan ada isu boykot dan sebagainya gitu. Ternyata di isu boykot itu sempat meletup gitu ya. Seandainya kita boykot produk-produk dari Israel nanti kita nggak bisa main Facebook, nggak bisa Zoom, terus eh, kalau mau makan juga pilih-pilih, Coca-Cola juga nggak boleh gitu ya. Masa mau apa minum bir peletok dan sebagainya gitu ya. Terus ini kan saya lihat kalau produk-produk Israel itu kan lebih ke mereka itu membuka untuk dibuat secara umum gitu ya. Misalnya kalau Facebook itu kan sahamnya kan dimiliki orang banyak gitu. Kita lihat juga banyak franchise-franchise seperti McD itu kan saham bukan hanya dimiliki oleh orang Zionis saja, tapi juga dimiliki oleh sesama Muslim kita juga ada gitu. Sehingga kalau kita boykot kan kesulitan gitu. Nah kalau dalam Islam itu bagaimana Ustaz, terkait permodalan seperti itu? Apakah kita itu juga dianjurkan untuk membuka permodalan seluas-luasnya gitu? Ataukah ya seperti Rasul dan Sayyidina Khadijah tadi berdua atau perkongsian beberapa orang saja gitu, ataukah juga kita itu terbuka misalnya untuk saham dan sebagainya, itu kan kebanyakan orang-orang Zionis itu kan main di saham seperti itu. Nah, bagaimana kalau menurut jenengan? Baik. Berkaitan dengan boykot ya, urusan boykot itu, pertanyaan saya begini saja. Kalau memang kita ketika menggunakan Facebook, atau mungkin Zoom ini juga, nggak tahu saya, kalau Zoom ini milik siapa ya. Andai kata kita menggunakan Facebook apa segala macam, itu kan bisa nanti kalau sahamnya dimiliki tertinggi, saham tertingginya dimiliki orang-orang Zionis apa segala macam, apa nggak sama juga kita memberikan keuntungan ke mereka? Sekarang pertanyaan saya begini, di antara kita ini ada nggak yang bisa membeli sahamnya Facebook untuk bisa menjadi pemilik atau pemegang saham tertingginya? Ya, atau kira-kira misal kita kerjasama nih, kita kongsi sumbangan, kita beli sahamnya Facebook, ambil sahamnya 85% kita miliki. Kalau itu bisa, saya sarankan. Ya, karena memang ini kerjanya orang-orang kaya. Ini bukan kerjanya orang-orang kayak saya ini, kalau fakir kayak saya ini isinya paling cuma ya nyaran-nyaranin doang. Ya, kalau kerjanya orang kaya memang seperti itu. Akhirnya mereka bisa mengendalikan. Zaman kita sekarang ini yang kaya yang mengendalikan, yang punya uang yang mengendalikan. Zaman kita, ya zaman kita sekarang, ya Allah alam nanti ke depannya akan terjadi seperti apa. Nah, yang penguasa saja kalah sekarang sama sama orang-orang yang megang uang. Nah, berkaitan dengan boykot tadi, Mas Noven. Jadi kalau kita katakan berkaitan terkait dengan boykot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ingin mengarahkan sesuatu agar kiranya para sahabat tidak meniru hal tersebut. Ya mungkin kita lumrah ya dengan ada bahasa hadis yang bunyinya bagaimana? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Artinya ketika Rasul mengucapkan seperti itu, menyampaikan hal tersebut, bersabda dengan sabdanya dengan hadisnya tersebut, beliau sudah menyiapkan sesuatu yang sama atau lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Contoh, panggilan sholat, panggilan panggilan ibadah, atau panggilan seruan untuk berkumpul. Kaum Yahudi pakai trompet, kaum Nasrani pakai lonceng, dan itu efektif.
Efektifnya gimana? Di ujung sana, ketika dengar lonceng datang untuk ngumpul. Para sahabat pun waktu itu meniru. Ya, meniru apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani, bahkan mengusulkan pada Rasulullah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak, saya nggak cocok, saya nggak suka, saya nggak pengen meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sampai akhirnya Allah memberikan apa istilahnya, memberikan solusi. Artinya apa yang dilakukan yang disampaikan Rasul agar kita tidak menyerupai orang lain, tidak mendukung apa yang dilakukan oleh orang lain, maka pun harus siap dengan solusinya. Kalau antum nggak mau pakai WhatsApp, kira-kira ada nggak pengganti WhatsApp yang bisa booming seperti WhatsApp ini? Kalau antum nggak mau pakai Facebook, kira-kira ada nggak antum bisa menyediakan sesuatu yang mirip dengan Facebook ini? Kalau nggak ada, media informasi yang kita pakai, bisa kita mengetahui informasi apapun, kita bisa mengetahui apa istilahnya, pengetahuan apapun yang mungkin saja sekarang mulai dibuka oleh Allah. Ini baru satu source. Ya, jadi kalau kita tidak bisa, ya sudah, ini jadikan bahasa darurat saja. Artinya sama seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya, ida ammal bala. Kita ini berada di masa umumul balwa. Kita ini sekarang ada di masa bala itu sudah ada di mana-mana. Artinya kita mau melangkah kemanapun kena ke bala. Kita mau melangkah kemanapun kena ke bala. Contoh dari bala itu gimana, Zat? Sama seperti orang mau sholat. Ternyata ketika dia mau sholat, di sekitar tempat dia sejauh mata memandang masa itu isinya kotoran semua. Kotoran kambing lah, kotoran sapi lah, kotoran ayam. Di mana dia melangkah, di mana dia mau sujud, di mana dia mau sholat, pasti di situ ada kotoran. Nah, hukum fikihnya gimana? Ya sudah sholat di sana, sholat dicari tempat yang kiranya meskipun di depannya ada kotoran, ketika kamu sujud gak nyentuh kotoran. Nah, gampangannya seperti itu. Artinya apa? Ambil yang jernih, tinggalkan yang kotor. Nah, dari Facebook ini kita ambil yang jernih tadi, tinggalkan yang kotor. Nah, kalau kita bisa meraih suara yang banyak, nah, meraih suara yang banyak untuk dukungan kepada Palestina, bisanya pakai Facebook, pakai. Tapi kan sama aja bohong, Ustaz. Bisa kita memberikan keuntungan kepada orang-orang Zionis nantinya. Tidak apa-apa, mereka mungkin untung di Facebooknya, tapi rugi dalam urusan-urusan yang lain. Artinya kita tidak bisa melepas urusan ini, ya kita tidak melepas apa istilahnya perantara, ya, perantara yang mungkin disediakan oleh orang-orang Yahudi ini, karena kita tidak punya, nggak punya layanan yang lain, nggak punya media yang lain. Kalau kita punya media yang lain yang bahkan mungkin komunitas Muslim yang menyiapkan, ayo kita pindah bareng. Benar-benar kita boikot 100%. Nah, makanya untuk berkaitan dengan bahasa boikot ini, saya tidak bersikap kaku dalam urusan ini, karena bahasa darurat itu masih tetap kepake. Nah, sampai ada beberapa jemaah kita di Lampung ini pernah bertanya, Tad, saya pengguna produk Unilever ini, Tad. Tapi saya kalau nggak pakai ini, Tad, maaf. Saya kalau nggak pakai produk ini, saya tuh nggak bisa. Contohnya sampo. Saya sudah pakai berbagai macam sampo ini. Ketombe itu luar biasa. Gatalnya luar biasa. Saya sampai nggak bisa tidur kadang malam itu. Kalau pakai produk yang lain. Saya pakai produk ini, ternyata ketika cek produknya Unilever. Ini gimana? Nah, coba bahasanya seperti itu. Kita mau terjebak dengan urusan hanya gara-gara ketombe kamu merelakan orang-orang Palestina ditembaki, apa model begitu? Enggak. Ya, kita bersikap yang ringan saja. Bersikapnya kita penuh toleran dalam urusan ini. Bahasanya tolerannya seperti apa? Kalau masih memungkinkan kita cari yang lain, silakan cari. Kalau tidak memungkinkan dan kita butuh keurusan itu, dan kita tersiksa kalau tidak menggunakan produk tersebut, sudah pakai produk itu dengan niatan ketika kita beli bukan mau dukung Zionis, tapi karena sudah nggak ada jalur lain, saya butuh produk ini. Selesai. Nah, karena inti dari kita boikot itu sebetulnya kan keberpihakan. Ya, inti dari boikot itu kan sebetulnya keberpihakan. Nah, misal kita ini punya apa istilahnya, punya badan usaha juga toh, badan usaha peningkatan perekonomian jemaah. Nah, itu kenapa kok nggak diangkat saja, nggak ditinggikan? Nah, jamaah Haramain, jamaah para donatur lazis dan lain sebagainya.
yang punya produk sendiri, silakan, ayo kita pasarkan, kita boomingkan. Caranya seperti apa? Nah, ini lebih pasnya, oh ini ada yang nanya ternyata. Lebih pasnya kalau berkaitan dengan ini, kita tanya kepada ahli. Nah, kalau kita ketemu nanti kita coba tanyakan. Ya, artinya orang-orang yang ahli bagaimana? Yang mereka memang paham manajemen bisnis itu seperti apa. Kalau saya tidak belajar manajemen bisnis. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara membungingkan produk-produk jemaah JDA, seperti halnya air minum santri milik saudara atau MBS milik Mabuk Solihin dan lain sebagainya, ya kayak Nadifa apa juga itu, kenapa kok kita tidak boomingkan? Sebetulnya pengen kita boomingkan, cuma caranya aja yang kadang belum menemukan. Kalau cara yang pernah kita dapatkan dari teman-teman kita apa? Ya, dengan jargon yang selama ini yang dimiliki oleh teman-teman IBF, beli Indonesia. Beli Indonesia ini bagaimana? Mereka memiliki jaringan khusus komunitas. Jadi mereka yang berada di jaringan tersebut, mereka mengenalkan produknya masing-masing, mereka mengenalkan usahanya masing-masing, dan teman-teman yang ada di jaringan ini, ya, yang ada di dalam jaringan ini, setengah diwajibkan untuk beli produk ke sesama saudaranya yang ada di jaringan tersebut. Nah, kalau ini bisa kita praktekkan, misal teman-teman jamaah, teman-teman JDA, atau teman-teman yang ada yang tergabung di donatur Lazis ini, yang punya usaha, jasa pun, produk pun, dan lain sebagainya, ayo kumpulkan, berikan katalognya. Siapa yang memasarkan? Boleh melalui Lazis, boleh melalui badan perekonomian. Karena sejatinya kita pun nunggu. Kita yang di Lampung juga nunggu. Nah, artinya kita nunggu bagaimana? Mana sih produknya jemaah kita yang kiranya bisa kita beli, daripada kita beli produknya orang lain yang ternyata ketika kita telusuri, produknya miliknya Nasrani, yang ternyata sebagian keuntungannya digunakan untuk dakwah mereka, ya, untuk pemurtatan di daerah sini dan lain sebagainya. Pada kita nyumbang ke mereka, ngasih keuntungan ke mereka, mending ke jemaah kita sendiri. Nah, poinnya seperti itu. Jadi sebelum kita mau membumingkan, kita berikan kesadaran terlebih dahulu ke jemaah kita. Jangan beli produk lain, beli produk jamaah sendiri. Jadi kalau jargon yang dimiliki teman-teman di IBF, beli Indonesia, jangan beli produk impor, jangan beli produk luar negeri, belilah produk asli Indonesia. Maka kita juga mulai dari kecil. Apa yang kecil itu? Kita mulai beli dari produk jamaah sendiri. Dan untuk beli produk jamaah sendiri kita harus tahu. Maka yang punya produk silahkan infokan, silahkan sampaikan, silahkan titipkan. Harus ada satu badan khusus yang mengumpulkan mengumpulkan katalog produk-produk tersebut. Nah, ini berkaitan nanti untuk manajemen profesional. Product knowledge branding yang baik, manajemen diprofesionalkan setelah yang lain. Ya, saran kita di Pujon kita sudah kerjasama, kita sudah sering ketemu, bahkan teman-teman itu bentuk kerjasamanya itu kita ngisi urusan agamanya, ilmu agamanya, mereka yang akan membantu manajemen perekonomiannya. Kita sarankan monggo kalau ada kesempatan bagi teman-teman yang mungkin fokusnya di perekonomian jemaah, perekonomian yayasan, silakan datang ke teman-teman di situ. Kita punya teman-teman di SBC. Coach Ridwan Abadi itu sangat fair, sangat luar biasa ini orangnya, apa istilahnya? Welcome. Ada Mas Jaya Setiabudi, founder dari Yubi. Silakan, tidak apa-apa. Ya, silakan datang. Ada yang mungkin ini agak sulit, ya. Insinyur Happy Trenggono, ya, founder dari IBF. Tapi mereka sudah kenal karena mereka sudah ikut bergabung ikut pernah ngaji ke Said Abbas. Jadi silakan datang ke sana. Kalau perantara mungkin, karena mungkin belum kenal dan lain sebagainya, kapan bisa ketemu, kapan ada kesempatan dari para pengurus untuk bisa ngobrol secara serius, nanti akan kita bisa jembatani. Mungkin mau ketemu dengan founder Yubi dulu, atau mau ketemu dengan founder SBC, ya, bisa kita bicarakan. Tapi biasanya sih kalau pengurus Pujon itu jauh lebih dekat ke mereka, yang lebih mudah caranya. Nah, adanya seperti itu. Nah, berkaitan dengan cara untuk branding atau produk-produk kita dan lain sebagainya. Ya, mungkin seperti itu, ikhwati fillah. Jadi kiranya kalau kita mau memboikot sesuatu, kita harus siapkan dulu dong solusinya apa. Karena nggak mungkin kita mau memboikot, tapi selepas boikot selesai. Nah,
Terus kalau kita butuh produk ini, ya bikin sendiri dong. Nah, repot juga nih. Ya, mau beli kecap Bango nggak ada. Ya, mau beli kecap yang lain khawatir nanti menguntungkan umat di luar kaum muslimin, di luar umat non muslim. Akhirnya ketika kita nyari kecap produknya kaum muslimin nggak ada. Kok solusinya suruh bikin sendiri, ilmunya nggak punya dan lain sebagainya. Jadi jangan salahkan kalau kemudian dia akan membeli produk di luar Nah, di luar produknya kaum muslimin yang bisa menguntungkan orang lain. Caranya seperti itu. Ya, monggo kita siapkan itu dan kita pun juga nunggu. Ya, kita pun juga nunggu. Kalau kita diminta untuk ngurus seperti itu, belum bisa, belum punya, caranya belum punya apa istilahnya, kekuatan di sana atau belum punya kuasa di sana. Ya, saya sarankan dari teman-teman Lazis, monggo dijembatani. Monggo dijembatani ke pengurus, gimana kiranya biar produk di jamaah kita ini luar biasa, bisa dikenal kemana-mana. Ya, Fadal, Mas Noven. Ya, Mas Novennya tidur kayaknya. Badan Ustaz. Oh, Nggih, Fadal. Ya, itu jazakumullah berkaitan atas apa yang ya. mungkin agak nggak nyambung ya Mas Noven ya. Tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya ada satu yang bisa saya sampaikan. Bahasanya terlalu tinggi sampai sana sih. Nggih. Ya, Fadal, Fadal. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih atas kajian yang diberikan oleh Ustadz Razi. Oke, Ustadz, kami juga ada sedikit pengumuman. Pengumuman ini cuman program-program saja. Ini kebetulan ada program Jariah Pesantren di daerah Jombang. Sing Kemang. Oh iya, wes ini program-program dari Lasis Al Haromen. Dan tadi kan sempat menyinggung zakat juga saja. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin menghitung zakatnya itu kita ada berbagi manfaat atau RG. Itu di situ ada kalkulator zakat. Nanti bisa menghitungkan penghasilannya dan pengeluarannya nanti dapat berapa, apakah sudah masuk zakat atau belum. Nah, itu nanti bisa dibuka di berbagai manfaat dan ORG. Ini kami juga ada program pemberdayaan ekonomi dan sebagainya seperti itu. Dan yang terdekat yaitu tadi ada eh, pembangunan di Jombang. Barangkali ada yang berminat untuk menyumbang, silahkan. Ini pengumuman saja dari kami. Tapi untuk pengajiannya ini tadi sangat menarik, Ustaz. Mungkin ya semoga saja nanti ada tindak lanjut gitu, entah itu berupa kajian lagi atau langsung praktek istilahnya, karena bagus juga istilahnya. Dan insya Allah di majalah bulan depan kami juga menampilkan itu apa produk-produk dari Algina. Semoga saja apa bisa membuat Algina. eh, ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Agar kegiatan hari ini bermanfaat dan barokah, mungkin bisa sekalian dipimpin untuk doa, Ustaz. Nah, iya. Baik, marhaba insya Allah. Ya, kita langsung doa ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi jalur untuk kita mendapatkan ridhonya. Dan harapannya mudah-mudahan dari teman-teman yang mungkin punya usaha ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin yang belum punya usaha segera diberikan usaha. Hmm. Dan mudah-mudahan keluarga dijadikan golongan keluarga yang soleh dan solehah. Pokoknya mudah-mudahan agar kita bisa menjadi kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW yang kelak bisa mendapatkan ridha beliau dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, moga kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam radhiyallahu ta'ala. من أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر ولك الفضل وأنت فينا بتسيرك الأسير فإن تسيرك الأسير عليك يسير ونسألك اليسر والموفق في الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا ومعلمينا أساتذتنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا
ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واردنا وارض عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا علينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا رسول الله يا محمد يا نبي الرحمة إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا وحاجة آتنا لتبدأ اللهم وشفنا في شافنا في أنفسنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jazakumullah. Mangga Mas Noven. Ya. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kami sebagai MC mohon maaf dan pamit undur diri. Dan insya Allah nanti Ustadz Muhsin ya, insya Allah nanti kami kasih nomor Ustadz Rozi. Oke, ngoten mawon Ustadz. Matur nuwun. Jazakumullah. Mugi-mugi saged ketemu malih kapan-kapan. Amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Oke, kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.